Orang pilihan, pesan yang akan kamu dengar ini adalah sebuah wahyu ilahi langsung dari ruang tahta surga. Kamu tidak terjatuh ke dalam momen ini secara kebetulan, dan kamu tidak sampai di sini tanpa sengaja. Surga sendiri yang telah mengatur perjumpaan ini karena ada sebuah firman yang Tuhan tolak untuk tetap disembunyikan lebih lama lagi. Apa yang akan kamu dengar ini bukanlah sekadar hiburan, bukan sekadar opini, dan bukan hanya inspirasi belaka. Ini adalah instruksi yang membawa suaranya. Tuhan berkata, "Beritakanlah, karena pesan ini membawa suaraku." Itu berarti firman ini tidak dimaksudkan untuk berhenti padamu saja. Pesan ini membawa bobot, otoritas, dan urgensi. Ini adalah pesan yang harus diucapkan, dibagikan, dan dilepaskan karena tetap diam berarti sebuah ketidaktaatan. Ada saat-saat di mana Tuhan berbisik, dan ada saat-saat di mana Dia memerintah. Dan ini adalah sebuah perintah. Apa yang Dia nyatakan sekarang membawa konsekuensi jika diabaikan, dan memiliki tujuan bagi mereka yang menaatinya. Firman ini membawa peringatan sekaligus arahan. Peringatan karena ada beberapa jalan yang tidak dapat dilalui dengan aman tanpa bimbingan surga. Instruksi karena Tuhan sedang memposisikan kamu bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pembawa pesan. Kamu sedang dipercayakan dengan sesuatu yang sakral. Ketika Tuhan berkata beritakanlah, Dia sedang berkata bahwa aku mempercayaimu dengan suaraku. Itu bukanlah tugas yang kecil. Itu adalah sebuah panggilan yang menuntut keberanian, ketaatan, dan ketajaman rohani. Jika pesan ini menguatkan imanmu, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Kami juga senang membaca komentarmu, silakan bagikan refleksi atau kesan kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten rohani berikutnya. Bagi kamu yang tergerak memberikan dukungan tambahan, fitur Super Thanks juga tersedia. Semua dukungan bersifat sukarela. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita lanjut pesan ini. Ada momen-momen dalam hidup ketika Tuhan berbicara dengan lembut. Dan ada momen-momen ketika Dia memerintahkan kejelasan. Ini adalah salah satu dari momen tersebut. Dunia ini sangat bising, dipenuhi dengan berbagai opini, tekanan, gangguan, dan ketakutan. Namun, kebenaran memiliki cara untuk memotong kebisingan itu dengan bersih. Tuhan tidak pernah kesulitan untuk didengar. Dia berbicara dengan niat, dan suaranya masih menjangkau mereka yang hatinya terbuka, penuh perhatian, dan mau mendengarkan jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan. Alkitab berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Yohanes pukul 10.27. Ayat ini bukanlah bahasa puitis. Ini adalah realitas spiritual. Tuhan tidak berteriak untuk bersaing dengan kekacauan. Dia berbicara kepada mereka yang menjadi miliknya. Suaranya membawa pengakuan, otoritas, dan arahan. Ketika Dia berbicara, hal itu selaras dengan siapa kamu nantinya, bukan hanya di mana kamu berdiri saat ini. Jika pesan ini bergema di dalam batinmu, itu bukan suatu ketidaksengajaan. Itu karena rohmu mengenali suaranya. Jauh di dalam dirimu, sesuatu sedang merespons, bukan karena rasa takut tetapi karena keakraban. Tuhan yang sama yang membentukmu memahami bagaimana cara menjangkaumu. Resonansi batin seringkali merupakan tanda pertama bahwa surga sedang berbicara langsung ke hati. Harapan dimulai ketika pemahaman menggantikan kebingungan. Kebingungan menguras kekuatan, tetapi pemahaman memulihkan kedamaian. Banyak orang merasa lelah bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka telah memperjuangkan musim-musim yang seharusnya mereka jalani, bukan melarikan diri darinya. Ketika kejelasan datang, peristirahatan menyusul. Ketika pemahaman menetap, pergumulan akan melonggarkan cengkeramannya. Banyak orang menjadi tawar hati bukan karena Tuhan telah meninggalkan mereka, tetapi karena mereka tidak memahami di musim apa mereka berada. Musim mengubah cara Tuhan bekerja, bukan apakah Dia sedang bekerja. Apa yang terasa lambat mungkin sebenarnya adalah sebuah strategi. Apa yang terasa sunyi mungkin sangat disengaja. Kekecewaan sering tumbuh di tempat-tempat yang kehilangan perspektif. Biarlah ini menjadi jelas bagimu, penundaan bukanlah penolakan, dan keheningan bukanlah pengabaian. Waktu Tuhan bukanlah hukuman. Itu adalah perlindungan. Beberapa jawaban datang perlahan karena kamu masih dibentuk untuk menjadi cukup kuat dalam membawanya. Beberapa pintu tetap tertutup karena melangkah melewatinya terlalu dini akan merugikanmu lebih besar daripada menunggu yang pernah kamu rasakan. Tuhan seringkali mempersiapkan orang-orang di tempat-tempat tersembunyi sebelum Dia mengumumkan mereka di depan umum. Apa yang tampak seperti isolasi seringkali merupakan sebuah instruksi.
Apa yang terasa seperti ketidakjelasan seringkali merupakan pengembangan diri. Musim yang tidak terlihat adalah tempat di mana fondasi dibangun. Karakter dibentuk dan ketahanan diperkuat. Kenaikan publik tanpa persiapan pribadi tidak akan pernah bertahan lama. Dalam momen-momen tersembunyi ini, Tuhan bekerja secara mendalam dan tenang. Dia membentuk kembali keinginan, mempertajam kedaulatan rohani, dan mengajarkan ketergantungan kepadanya. Tidak ada yang sia-sia dalam prosesnya. Setiap penundaan, setiap masa tenang, setiap pertanyaan yang belum terjawab sedang membentuk sesuatu yang diperlukan untuk apa yang akan datang selanjutnya. Jadi, jangan terburu-buru terhadap apa yang sedang Tuhan bangun dengan hati-hati. Jangan ukur kemajuanmu berdasarkan seberapa terlihatnya kamu. Kesetiaan dalam keheningan membawa bobot lebih besar daripada tepuk tangan di depan publik. Percayalah bahwa Tuhan melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Dan Dia memberi upah atas apa yang dilakukan dalam ketaatan, bukan hanya dalam pengakuan. Pesan ini dimaksudkan untuk memantapkan hatimu. Kamu tidak dilupakan. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak terlewatkan. Kamu sedang berada dalam musim persiapan, kejelasan, dan penyelarasan. Peganglah harapan karena apa yang sedang Tuhan bentuk sekarang akan masuk akal pada waktu yang tepat. Tuhan berkata, "Beritakanlah, karena pesan ini membawa suaraku." Pernyataan ini saja sudah menetapkan bobot dari apa yang kamu dengar. Ini bukanlah firman yang biasa atau pemikiran yang sekilas. Ini disengaja, dilepaskan dengan tujuan. Ketika Tuhan menginstruksikan agar sesuatu diberitakan, itu berarti firman tersebut membawa otoritas melampaui momen ini. Itu dimaksudkan untuk menjangkau, untuk mengoreksi, untuk membangkitkan, dan untuk memposisikan mereka yang mendengarnya. Itu berarti pesan ini membawa arahan, peringatan, dan instruksi. Arahan memberitahumu kemana harus menghadap. Peringatan memberitahu apa yang bisa hilang jika diabaikan. Instruksi menunjukkan kepadamu bagaimana bergerak maju dengan hikmat. Ketiganya adalah ekspresi kepedulian Tuhan, bukan kekerasannya. Instruksi, jangan mundur. Ini adalah panggilan melawan penarikan diri yang didorong oleh rasa takut. Mundur seringkali terlihat halus, keraguan-raguan, penundaan, keheningan, keraguan diri, tetapi dampaknya serius. Tuhan mengingatkanmu bahwa apa yang Dia tempatkan di dalam dirimu tidak dimaksudkan untuk dikubur atau diremehkan. Pergerakan maju, meskipun lambat, tetaplah sebuah ketaatan. Peringatan, jangan abaikan apa yang sedang Tuhan gerakkan di dalam dirimu. Gejolak batin seringkali tidak nyaman karena mengganggu keakraban. Itu menekan rutinitas dan menantang kenyamanan. Mengabaikannya tidak akan menghentikannya. Itu hanya akan menumpulkan kepekaanmu. Tuhan memperingatkan karena Dia menginginkan respons, bukan penyesalan. Arahan, selaraskan hidupmu dengan kebenaran, bukan ketakutan. Rasa takut mendistorsi persepsi, tetapi kebenaran menstabilkannya. Penyelarasan berarti menyesuaikan pikiran, pilihan, dan prioritas untuk setuju dengan apa yang telah Tuhan katakan, bahkan ketika emosi menolaknya. Kebenaran tidak selalu menghilangkan rasa takut secara instan, tetapi kebenaran menghilangkan otoritas rasa takut tersebut. Alkitab mengajarkan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, Roma pukul 10:17. Iman bukanlah optimisme yang dihasilkan sendiri. Itu adalah respons terhadap komunikasi ilahi. Ketika Tuhan berbicara, iman diaktifkan. Harapan bukanlah sekadar angan-angan. Itu adalah iman yang berlabuh pada apa yang sudah Tuhan katakan, bukan pada apa yang disarankan oleh keadaan. Kamu tidak terlambat. Waktu tidak melampaui tujuan Tuhan. Kalender Tuhan tidak diukur dengan urgensi, melainkan dengan kesiapan. Apa yang terasa tertunda bagimu mungkin telah diatur tepat waktu di surga. Kamu tidak dilupakan. Kamu tidak terlewatkan. Kamu sedang dipersiapkan. Persiapan seringkali terasa tenang, lambat, dan tidak terlihat. Namun, itu memiliki tujuan. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengerti bahwa tidak ada yang hilang dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Sebelum Tuhan memakai seseorang secara publik, Dia memulihkan mereka secara pribadi. Urutan ini tidak pernah berubah. Visibilitas publik tanpa pemulihan pribadi akan menyebabkan kelelahan, kesombongan, atau kehancuran. Tuhan sangat teliti dengan proses dan Dia menghargai kedalaman sebelum penampilan. Apa yang Dia lakukan dalam dirimu sekarang bukan tentang terlihat. Ini tentang menjadi siap. Api yang kamu rasakan di hatimu, rasa lapar itu, kegelisahan itu,
Keinginan untuk lebih lagi bukanlah sebuah kebingungan. Itu adalah sebuah penyalaan. Kebingungan itu mencerai-beraikan, tetapi api ini memberikan fokus. Itu menarikmu menuju tujuan, bukan menjauh darinya. Apa yang terasa tidak nyaman seringkali merupakan tanda bahwa Tuhan sedang membangkitkan sesuatu yang tertidur di dalam dirimu. Yeremia berkata, "Tetapi firman-Nya di dalam hatiku seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku." Yeremia 29. Ini bukanlah kegembiraan emosional. Ini adalah tekanan spiritual. Firman Tuhan membawa bobot, urgensi, dan kebutuhan. Ketika Tuhan menempatkan api di dalam diri seseorang, keheningan menjadi mustahil dan rasa puas diri menjadi tak tertahankan. Api selalu datang sebelum pergerakan. Tuhan tidak mengutus orang maju sampai sesuatu dinyalakan di dalam diri mereka. Api menjernihkan motif, membakar gangguan, dan memurnikan niat. Tanpa api, pergerakan menjadi mekanis. Dengan api, pergerakan menjadi memiliki tujuan dan berkelanjutan. Tuhan sedang mengajarimu cara berpikir yang berbeda. Ini bukan motivasi di permukaan. Ini adalah penyelarasan internal. Pola pikir lama tidak dapat membawa tugas baru. Tuhan memulai dengan menantang cara kamu melihat dirimu sendiri, cara kamu melihat waktu, dan cara kamu melihat ketaatan. Pembaruan dimulai di mana keputusan dibentuk, yaitu di dalam pikiran. Harapan dimulai dalam pikiran. Alkitab berkata, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu." Roma 12:2. Transformasi pertama-tama bukan tentang perilaku. Ini tentang persepsi. Ketika pemikiranmu berubah, reaksimu berubah. Ketika perspektifmu bergeser, arahmu menyusul. Kamu berhenti mengejar apa yang tampak mendesak dan mulai mengejar apa yang kekal. Kamu berhenti mengukur kemajuan berdasarkan kecepatan dan mulai mengukurnya berdasarkan keselarasan dengan Tuhan. Pemikiran yang diperbarui menghasilkan pergerakan yang mantap, bukan gerakan yang terburu-buru. Itulah sebabnya Tuhan berbicara sekarang. Dia sedang mengatur ulang perspektifmu sebelum melepaskan langkahmu selanjutnya. Apa yang Dia nyalakan dalam pikiranmu hari ini akan menopangmu di atas panggung besok. Api itu adalah persiapan, bukan tekanan, dan itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak memanggil mereka yang mumpuni. Kebenaran ini menantang logika manusia karena kita sering percaya bahwa kesiapan datang sebelum panggilan. Namun jalan Tuhan menjungkir balikan asumsi itu. Dia memilih orang bukan karena mereka sudah lengkap, tetapi karena mereka mau. Panggilan selalu mendahului kepercayaan diri, dan ketaatan selalu datang sebelum pemahaman penuh. Dia memampukan mereka yang dipanggil. Kualifikasi bukanlah sesuatu yang kamu capai. Itu adalah sesuatu yang Tuhan kembangkan seiring berjalannya waktu. Dia membentuk karakter, mempertajam ketajaman, dan membangun ketahanan melalui proses. Apa yang kurang pada dirimu di awal sengaja disediakan sepanjang perjalanan. Tuhan tidak pernah mengutus seseorang ke tempat di mana anugerahnya tidak dapat menopang mereka. Musa meragukan suaranya. Dia mempertanyakan kemampuannya untuk berbicara, memimpin, dan menghadapi otoritas. Namun, Tuhan tidak menarik kembali tugas itu. Sebaliknya, Dia menyatakan kuasanya melalui kelemahan Musa. Keraguan itu tidak mendiskualifikasi Musa. Itu menjadi tempat di mana kekuatan Tuhan dinyatakan. Daud terabaikan. Sementara yang lain dianggap lebih layak, dia tetap tidak terlihat di padang. Namun Tuhan melihat apa yang dilewatkan orang lain. Persiapan Daud terjadi secara pribadi jauh sebelum pengurapan publiknya. Terabaikan oleh manusia tidak pernah berarti diabaikan oleh Tuhan. Yusuf tertunda. Mimpi-mimpinya jelas, tetapi jalannya membingungkan. Pengkhianatan, penantian, dan ketidakadilan menandai perjalanannya. Namun, tidak ada satupun yang membatalkan rencana Tuhan. Penundaan bukanlah penolakan. Itu adalah pengembangan diri. Tuhan sedang menyelaraskan waktu, kedewasaan, dan posisi. Rencana Tuhan tetap utuh. Tidak ada kesalahan, kekeliruan penilaian, atau kesalahpahaman yang dapat meruntuhkan apa yang telah Tuhan ucapkan. Tindakan manusia mungkin mempengaruhi rute, tetapi mereka tidak dapat membatalkan tujuan. Tujuan Tuhan terus bergerak maju bahkan melalui perlawanan. Harapan adalah mengetahui bahwa bahkan ketika keadaan tanpa salah, Tuhan tetap benar. Keadaan berubah, tetapi kebenaran tidak. Apa yang kamu lihat sekarang bersifat sementara, tetapi apa yang Tuhan katakan adalah kekal. Harapan menambatkanmu saat bukti-bukti tampak sebaliknya.
Apa yang sedang kamu lalui bukanlah hukuman. Itu adalah persiapan. Apa yang terasa seperti tekanan sebenarnya sedang membentuk tujuan. Tuhan menggunakan beban untuk menguatkan, bukan untuk menghancurkan. Ketika musim bergeser, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu lalui sedang membentukmu untuk apa yang dipanggil untuk kamu bawa. Tuhan berkata, beritakanlah. Itu berarti apa yang diajarkan kepadamu tidak dimaksudkan untuk mati bersamamu. Kamu belajar agar kamu bisa mengajar. Kamu disembuhkan agar kamu bisa membantu orang lain sembuh. Kamu dikuatkan agar kamu bisa mengangkat orang lain. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius pukul 5:14. Terang tidak mengumumkan dirinya sendiri. Terang itu bersinar. Pesan ini membawa harapan karena Tuhan masih berbicara. Ini membawa tujuan karena Dia masih memanggil. Ini membawa arahan karena Dia masih memimpin. Jangan biarkan rasa takut membungkamu. Jangan biarkan keraguan mengganggumu. Jangan biarkan penundaan membuatmu tawar hati. Suara Tuhan ada pada pesan ini dan tangannya ada pada hidupmu. Beritakanlah. Mari kita panjatkan doa iman ini bersama-sama sebagai satu keluarga. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, bagi kami orang-orang pilihan MU, kami datang di hadapan MU hari ini dengan hati yang terbuka lebar, roh yang siap, dan jiwa yang dinyalakan oleh kehadiran MU. Bapa, kami berterima kasih atas orkestrasi ilahi yang telah membawa setiap pendengar ke sini hari ini. Kami menyatakan bahwa ini bukanlah suatu kebetulan, Tuhan, melainkan gerakan yang disengaja dari roh MU, menarik masing-masing kami ke dalam keselarasan dengan tujuan MU. Engkau berkata, beritakanlah, karena pesan ini membawa suaraku. Dan Bapa, kami menyatakan sekarang bahwa pesan ini membawa otoritas MU, api MU, dan kehendak MU untuk setiap nyawa yang sedang mendengarkan. Tuhan, kami berdoa untuk wahyu ilahi dan kejelasan. Bukalah mata roh setiap orang pilihan di sini. Biarkan mereka melihat melampaui kebingungan, melampaui ketakutan, dan melampaui keterbatasan dunia ini. Biarkan setiap selubung keraguan diangkat, setiap rantai keputusasaan dipatahkan, dan setiap benih harapan yang tertanam di hati mereka meledak menjadi nyala api yang tidak bisa dipadamkan. Bapa, biarkan mereka mengerti bahwa penundaan bukanlah penolakan, bahwa menunggu bukanlah hukuman, dan bahwa setiap momen persiapan adalah pengaturan ilahi MU menuju takdir. Bapa Surgawi, nyalakan pikiran mereka dengan hikmat MU. Perbaruilah pemikiran mereka. Ubahlah perspektif mereka dan selaraskan visi mereka dengan rencana surgawi MU. Biarkan harapan bangkit di dalam diri mereka seperti api yang menyala-nyala. Api yang mengusir rasa takut dan mendorong mereka untuk bertindak. Biarkan mereka melihat diri mereka sebagaimana Engkau melihat mereka. Dipilih, ditetapkan, kuat, dan tak terhentikan. Singkirkan setiap kebohongan yang mengatakan bahwa mereka lemah, tidak layak, atau sudah terlambat, dan gantilah dengan kebenaran MU bahwa mereka adalah pembawa kemuliaan MU, bejana pesan MU, dan terang yang diletakkan di atas gunung yang tidak dapat disembunyikan. Tuhan Yesus, kami memanggil kebangkitan supernatural dan keberanian. Biarkan setiap pendengar merasakan kehadiran MU begitu kuat sehingga hati mereka tergerak untuk bertindak. Patahkan setiap roh pasivitas, keraguan-raguan, dan ketakutan. Lepaskan keberanian, iman, dan keberanian spiritual di dalam diri mereka untuk memberitakan pesan yang telah Engkau tempatkan di dalam diri mereka. Biarkan mereka tidak bersembunyi, tetapi dengan berani menyatakan kebenaran MU, mengetahui bahwa apa yang mereka bawa dapat menyembuhkan hati, mematahkan rantai, memulihkan harapan, dan membangkitkan tujuan pada orang lain. Bapa, biarkan api MU menghanguskan setiap benih kepuasan diri dan menyalakan pengejaran yang tak henti-hentinya akan kehendak MU. Bapa, kami berdoa untuk terobosan atas setiap area kehidupan. Bebaskan mereka dari stagnasi, singkirkan rintangan, dan berikan percepatan di mana telah terjadi penundaan. Biarkan setiap pergumulan, pencobaan, atau musim penantian diubah menjadi kesaksian akan kuasa MU. Sebagaimana Yusuf menunggu di penjara, dan Daud menunggu di padang, demikian pula setiap penundaan dalam hidup mereka akan berubah menjadi landasan peluncuran bagi kemuliaan MU. Biarkan kemurahan MU membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh manusia manapun. Biarkan hikmat MU memandu setiap langkah dan biarkan kekuatan MU menopang mereka dalam setiap pertempuran. Tuhan, kami juga mengangkat setiap pendengar yang akan subscribe, memberikan like, membagikan, dan terlibat dengan pesan ini. Bapa, curahkan berkat MU atas mereka. Biarkan hati mereka terhubung dengan kemurahan ilahi.
Biarkan hidup mereka dilipat gandakan dalam kemakmuran dan kedamaian. Dan biarkan ketaatan mereka membawa panen yang melampaui ukuran. Lindungi mereka, bimbing mereka, dan biarkan mereka mengalami peningkatan supernatural untuk setiap tindakan iman yang memperluas kerajaan MU. Semoga keterlibatan mereka tidak hanya memberkati mereka, tetapi juga berfungsi sebagai saluran harapan, penyembuhan, dan wahyu bagi banyak orang lainnya. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keberanian dan ketahanan spiritual. Kuatkan hati mereka saat ketakutan berbisik. Beranikan iman mereka saat keraguan muncul, dan stabilkan langkah mereka saat tantangan menghadapi mereka. Biarkan kata-kata dari doa ini menembus jiwa mereka seperti api, memurnikan, mensucikan, dan mengaktifkan mereka untuk tujuan mulia. Semoga mereka bangkit melampaui setiap keterbatasan, berdiri teguh melawan setiap keputusasaan, dan berjalan dengan berani menuju takdir yang telah Engkau tetapkan sebelumnya. Tuhan, kami menyatakan atas mereka sekarang, kamu dilihat, kamu dipilih, kamu ditetapkan dan kamu tidak terhentikan. Setiap kelemahan adalah panggung bagi kekuatannya. Setiap pencobaan adalah fondasi bagi kemenangan. Setiap air mata sedang menyirami benih-benih sukacita yang akan mekar pada musimnya. Biarkan harapan berkembang di hati mereka. Iman menguatkan tangan mereka dan roh MU membimbing langkah mereka. Biarkan hidup mereka mencerminkan kemuliaan MU dan biarkan mereka membawa suara MU ke setiap tempat, menyalakan harapan kemanapun mereka pergi. Bapa, kami berdoa agar pesan ini akan mengubah hidup, membangkitkan tujuan, dan melepaskan api di hati di mana-mana. Biarkan firman MU tinggal dengan kaya dalam setiap pendengar, menyalakan keberanian, menyalakan iman, dan menyalakan pengejaran takdir yang tak terhentikan. Biarkan pesan ini mengingatkan mereka bahwa mereka tidak pernah dilupakan, tidak pernah tertunda melampaui pemulihan, dan tidak pernah didiskualifikasi dari panggilan yang telah Engkau tempatkan dalam hidup mereka. Biarkan setiap orang pilihan merasakan kehadiran MU secara nyata sehingga mereka pergi dengan penuh kuasa, keberanian, dan siap untuk memenuhi rencana MU tanpa ragu-ragu. Kami memeteraikan doa ini dengan otoritas, keberanian, dan keyakinan yang tak tergoyahkan yang datang dari MU, Tuhan Yesus, yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Biarlah kerajaan MU nyata dalam setiap kehidupan di sini hari ini. Biarkan setiap hati yang tersentuh menjadi pembawa terang MU, bejana harapan MU, dan mercusuar kemuliaan MU. Biarkan api ini tidak padam melainkan menyebar, menyentuh keluarga, komunitas, bangsa, dan generasi. Dan Bapa, kami berdoa sekali lagi untuk semua orang yang terlibat dengan pesan ini, yang memilih untuk subscribe, like, atau share. Lipat gandakan hidup mereka. Posisikan mereka untuk terobosan. Lindungi mereka dengan pagar-pagar malaikat MU dan biarkan setiap benih baik yang mereka tabur kembali kepada mereka dengan berkat yang berlipat ganda. Biarkan hidup mereka berbicara tentang kebaikan MU, kesetiaan MU, dan kuasa mukjizat MU. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus yang perkasa, berkuasa, dan yang mengubah hidup. Amin.